Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Saya Rizky Agam Fajar Saputra dari UPT SMP Negeri 1 Talun, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Blitar, akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas 1.1.A.8 dengan fasilitator Bapak Muhammad Bahtiar Khairi dan pengajar praktik Bapak Yusmandi Diantoro. Selamat menyaksikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu, pendidik hanya menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan bawaan dasarnya. Anak-anak memiliki karakter dan keunikan yang berbeda-beda. Maka dari itu, proses pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa akan menciptakan pembelajaran yang bermakna. Pada perkembangan zaman ini, murid kita merupakan generasi Z, di mana mereka tumbuh di tengah-tengah kemajuan dan kecanggihan teknologi. Maka dari itu, saya menyadari bahwa sumber belajar mereka tidak hanya dari buku saja, namun banyak sumber lain yang bisa mereka manfaatkan sesuai minat dan bakat mereka. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, tidak melakukan asesmen diagnostik. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pada setiap pembelajaran saya tidak pernah melakukan asesmen diagnostik, karena menurut saya anak-anak akan belajar bersama dengan kemampuan yang sama. Padahal asesmen awal ini sangat penting karena untuk memetakan kemampuan dasar dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, tidak mengidentifikasi minat bakat siswa. Saya juga tidak pernah mengidentifikasi minat bakat siswa karena menurut saya bahwa minat bakat siswa hanya dikembangkan pada kegiatan ekstrakurikuler dan non-kurikuler. Dan yang ketiga, membebani murid dengan tugas tambahan. Pada saat siswa nilainya rendah, cara saya memperbaikinya dengan kegiatan remedial. Kalau nilai remedial yang diperoleh lebih rendah dan jika nilainya rendah, saya akan menambahkan tugas tambahan yang harus diselesaikan bersamaan tugas remedial itu. Dan dari situ saya baru sadar bahwasanya apa yang sudah saya lakukan terhadap siswa merupakan beban untuk mereka, sehingga siswa merasa terbebani, menjadi turunnya motivasi belajar. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya akan membiasakan asesmen diagnostik. Saya akan membiasakan untuk melakukan asesmen diagnostik karena asesmen ini sangat membantu saya dalam menentukan materi apa yang dapat diberikan kepada anak, dan juga untuk memudahkan saya memetakan kemampuan dasar anak. Yang kedua, akan mengidentifikasi minat bakat siswa. Saya akan melakukan identifikasi minat bakat siswa terlebih dahulu, karena dengan mengidentifikasi minat bakat siswa ternyata membantu dalam berjalannya proses belajar siswa. Siswa merasa nyaman dan senang dalam pembelajaran yang sesuai dengan minat bakat mereka.
Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada anak dalam belajar. Saya akan memberikan kebebasan kepada siswa saya dalam belajar, yang artinya memberi kebebasan dalam mencari sumber belajar. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran belajar dewantara? Yang pertama, menyusun rancangan pembelajaran yang membuat siswa tertarik dan menyenangkan. Saya akan membuat rancangan pembelajaran yang lebih terpusat kepada siswa, sehingga siswa merasa tertarik tanpa ada tekanan dan mereka bisa senang dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran sesuai dengan pemikiran belajar dewantara. Seperti yang sudah saya pelajari dalam modul 1.1, di mana siswa harus bisa berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Selain itu, siswa harus bisa memunculkan nilai-nilai luhur agar menjadi penguat karakternya. Yang ketiga, pembelajaran yang menuntun, di mana kita sebagai pendidik hanya menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat memperbaiki lakunya, bukan bawaan dasarnya. Namun, saya sebagai pendidik akan tetap terus berupaya untuk menuntun mereka sebagai fasilitator, sebagai mitra siswa, dan yang terpenting bisa menempatkan murid sebagai subjek dalam pembelajaran. Selain itu, sebagai pendidik saya tidak boleh terlalu fokus pada kemampuan kognitif anak, tapi juga harus seimbang dalam mendampingi siswa dalam mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya. Demikian yang dapat saya paparkan berkaitan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran belajar dewantara. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.